Indonesia merupakan negara yang rawan bencana, baik itu bencana yang disebabkan oleh gempa bumi, kemudian tsunami, banjir bandang, tanah longsor, dan lain sebagainya. Dan itu tentunya menimbulkan banyak korban jiwa. Lalu, bagaimana cara mengatasinya? Salah satu solusinya adalah mitigasi bencana. Apa sih mitigasi bencana itu? Dan bagaimana cara melakukan mitigasi bencana? Mau tahu jawabannya? Kita tonton tayangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku semua, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat. Ketemu lagi dengan Bu Nisa dalam mata pelajaran geografi. Untuk hari ini kita akan membahas materi tentang mitigasi bencana. Adapun kompetensi dasarnya yaitu menganalisis jenis dan penanggulangan bencana alam melalui edukasi, kearifan lokal, dan pemanfaatan teknologi. Nah, untuk tujuan pembelajarannya yaitu kalian mampu mengidentifikasi dan menganalisis jenis dan penanggulangan bencana alam melalui edukasi kearifan lokal dan pemanfaatan teknologi. Indonesia merupakan negara yang rawan terhadap bencana. Hal ini disebabkan karena beberapa kondisi yang melatar belakanginya, di antaranya kondisi geologis, kondisi geomorfologis, klimatologis, maupun kondisi sosial. Oleh sebab itu, untuk meminimalisir korban bencana, maka perlu dilakukan upaya mitigasi dan adaptasi bencana. Berikut adalah contoh dari upaya mitigasi dan adaptasi bencana. Mari kita lihat tayangannya. Tsunami. Kata tsunami berasal dari bahasa Jepang su yang berarti pelabuhan dan name yang berarti gelombang, sehingga secara umum diartikan sebagai gelombang atau ombak yang besar di pelabuhan. Tsunami dapat diartikan sebagai gelombang laut yang disebabkan oleh gempa bumi dengan pusat di bawah laut, diikuti dengan dislokasi atau perpindahan massa tanah atau batuan yang sangat besar di bawah air. Letusan gunung api bawah laut atau gunung api pulau, longsor di bawah laut, dan atau hantaman meteor di laut. Tanda-tanda akan terjadinya tsunami adalah: pada umumnya, di Indonesia didahului dengan gempa bumi besar dan susut laut. Terdapat selang waktu antara waktu terjadinya gempa bumi sebagai sumber tsunami dengan waktu tiba tsunami di pantai. Di Indonesia, tsunami dapat terjadi dalam waktu kurang dari 40 menit setelah gempa bumi terjadi. Gelombang air laut datang secara mendadak dan berulang dengan energi yang sangat kuat. Gempa bumi di bawah laut penyebab tsunami memiliki kekuatan gempa atau magnitudo lebih besar dari 6,8 skala Richter dengan kedalaman pusat gempa tidak lebih dari 70 km dan pola patahan adalah sesar naik turun. Upaya pengurangan resiko bencana tsunami dapat dilakukan dengan pembangunan sistem peringatan dini tsunami, pembangunan tempat evakuasi atau shelter di sekitar daerah pemukiman, pembangunan tembok penahan tsunami pada garis pantai yang beresiko, penanaman mangrove, serta tanaman lainnya di sepanjang garis pantai untuk meredam gaya air tsunami. Meningkatkan pengetahuan masyarakat lokal, khususnya yang tinggal di pinggir pantai tentang tsunami dan cara-cara penyelamatan diri terhadap bahaya tsunami. Segera melapor secepatnya pada pihak berwenang jika melihat tanda-tanda akan terjadinya tsunami. Segera naik ke tempat yang tinggi
pegunungan, atau gedung yang tinggi jika melihat tanda-tanda akan terjadinya tsunami. Beritahu orang-orang sekitar dan ajak serta ke tempat yang tinggi. Jika sedang di dalam perahu atau kapal di tengah laut dan mendengar berita dari pantai telah terjadi tsunami, jangan mendekat ke pantai, arahkan perahu ke laut. Gelombang pertama biasanya disusul gelombang berikutnya. Pastikan gelombang telah benar-benar mereda sebelum turun ke daerah yang rendah. Lakukan pertolongan pertama pada Tingginya potensi bencana di Indonesia sejak zaman dahulu memaksa nenek moyang kita untuk belajar melakukan mitigasi dan adaptasi bencana. Dalam menghadapi gempa bumi, masyarakat suku Baduy menyiasatinya dengan aturan dalam pembangunan rumah. Dalam hal ini, bahan-bahan bangunan yang dimanfaatkan adalah bahan-bahan yang lentur, seperti penggunaan bambu, kemudian jerami, maupun tali. Sehingga pada waktu terjadi gempa bumi, rumah tidak mudah rusak. Smong merupakan salah satu bentuk kearifan lokal yang terdapat di Pulau Simewe, Aceh. Smong merupakan bahasa tradisional dari Pulau Simewe, Aceh, di mana ini artinya adalah gelombang laut besar yang akan muncul setelah terjadinya gempa bumi. Smong biasanya dilantunkan dalam bentuk cerita rakyat, puisi-puisi, maupun senandung untuk tidur. Kearifan lokal yang ada di Indonesia merupakan suatu kekayaan yang harus dilestarikan di era modern ini. Perpaduan antara modernisasi dan kearifan lokal mungkin menjadi langkah efektif di dalam meminimalisir dampak dari bencana yang terjadi di Indonesia. Badan Nasional Penanggulangan Bencana mencatat sebanyak 2.341 kejadian bencana di Indonesia. Sekitar 99% adalah bencana hidrometeorologi, yaitu bencana yang dipengaruhi oleh cuaca dan aliran permukaan. Tahun 2017, jumlah bencana turun sebesar 4,7% dibandingkan tahun 2016. Jumlah korban meninggal dan hilang turun 36% dan kerusakan rumah turun 8%. Hanya korban menderita dan mengungsi mengalami kenaikan 9%. Kejadian bencana puting beliung mengalami peningkatan di tahun 2017 termasuk korban tewas yang ditimbulkan. Besarnya jumlah bencana di Indonesia merupakan masalah yang harus ditangani secara serius. Menyikapi bencana yang jumlahnya terus meningkat setiap tahun, Indonesia telah membangun sistem penanggulangan bencana. Sudahkah Anda siap hadapi ancaman bencana? Kenali jenis bencana, potensi, dan cara menghadapi ketika bencana itu datang. Apakah itu bencana? Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan oleh faktor alam, non-alam, maupun manusia, sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Jenis-jenis bencana. Yang pertama ada bencana alam. Bencana yang diakibatkan oleh peristiwa alam seperti banjir, gunung meletus, dan tsunami. Yang kedua, bencana non-alam. Bencana yang diakibatkan oleh peristiwa non-alam, contohnya seperti wabah penyakit. Dan yang ketiga, bencana sosial. Bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian yang disebabkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial. Bencana alam geologi. Apakah itu bencana alam geologi? Bencana alam geologi terjadi karena pengaruh dari gejala geologi berupa gerakan lempeng tektonik. Lalu dampak-dampak bencana alam geologi yaitu merusak lingkungan alam, merusak harta benda, menyebabkan kehilangan nyawa, serta gangguan sosial dan ekonomi.
Bencana alam geologi meliputi yang pertama, gempa. Gempa adalah guncangan atau getaran di permukaan bumi akibat pelepasan energi dari dalam bumi secara tiba-tiba. Yang kedua, gunung meletus. Gunung meletus adalah bagian dari aktivitas vulkanik dikenal dengan istilah erupsi. Yang ketiga, tsunami. Tsunami adalah gelombang laut sangat besar sebagai akibat dari pergerakan lapisan batuan seperti pengangkatan, penurunan, dan pergeseran atau sesar lapisan batuan di dasar laut. Yang keempat, tanah longsor. Tanah longsor adalah gerakan tanah yang menuruni lereng atau tebing di bawah pengaruh gravitasi bumi. Berikut adalah video bencana alam geologi. Bencana alam hidrometeorologi. Bencana alam hidrometeorologi gabungan dari ilmu hidrologi dan meteorologi adalah bencana alam yang disebabkan faktor air atau hujan dan cuaca. Lalu, bagaimana dampak dari bencana alam hidrometeorologi? Dampak dari bencana alam hidrometeorologi antara lain menghancurkan tatanan kehidupan sosial, dapat menimbulkan korban jiwa, serta menyebabkan kerugian bagi manusia. Bencana alam hidrometeorologi meliputi yang pertama, banjir. Banjir adalah genangan air di daratan yang cukup luas, terjadi akibat sungai atau saluran air yang tidak mampu menampung limpasan dari air hujan. Yang kedua, kebakaran hutan. Kebakaran hutan adalah keadaan ketika hutan dilanda api. Akibatnya, kerusakan hasil hutan yang merugikan kerugian ekonomis dan nilai lingkungan. Dan yang terakhir ada kekeringan. Kekeringan disebabkan penurunan curah hujan alami selama periode waktu yang lama. Berkurangnya cadangan air mengakibatkan lahan kering dan tanaman tidak dapat tumbuh lagi. Berikut adalah tayangan video bencana alam hidrometeorologi. Bencana alam ekstraterestrial. Apa itu bencana alam ekstraterestrial? Bencana alam ekstraterestrial adalah bencana alam yang disebabkan oleh gaya atau energi dari luar bumi. Siklus bencana alam. Yang pertama,
Tahap pra-bencana, situasi tidak terjadi bencana. Penyelenggara penanggulangan bencana meliputi perencanaan penanggulangan bencana, pengurangan resiko bencana, pencegahan, pemanduan dalam perencanaan pembangunan, persyaratan analisis resiko bencana, pelaksanaan dan penegakan rencana dan tata ruang, pendidikan dan pelatihan, serta persyaratan standar teknis penanggulangan bencana. Yang kedua ada tahap pra-bencana atau situasi ada potensi bencana. Penyelenggaraan penanggulangan bencana ini meliputi kesiapsiagaan, peringatan dini, dan mitigasi bencana. Yang ketiga, tahap tanggap darurat. Tanggap darurat adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan. Hal ini meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, pemenuhan kebutuhan dasar, dan perlindungan. Dan yang terakhir, tahap pasca bencana atau pemulihan. Penyelenggara penanggulangan bencana pada tahap pasca bencana meliputi rehabilitasi dan rekonstruksi. Persebaran wilayah rawan bencana alam di Indonesia. Secara geologis, wilayah Indonesia terletak pada zona lempeng tektonik dan deretan gunung api aktif yang menyebabkan Indonesia rawan bencana gempa, tsunami, dan gunung meletus. Selain itu, kondisi hidrologis Indonesia memengaruhi keseimbangan siklus hidrologi yang berpotensi menyebabkan bencana banjir dan kekeringan. Berikut adalah peta indeks rawan bencana gempa bumi dan tsunami di Indonesia. Peta indeks rawan bencana letusan gunung api di Indonesia. Peta indeks rawan bencana banjir di Indonesia. Dan yang terakhir, ada peta indeks rawan bencana kebakaran hutan dan lahan di Indonesia. Lembaga-lembaga yang berperan dalam penanggulangan bencana alam meliputi BNPB, Badan Nasional Penanggulangan Bencana, ada BMKG, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, dan yang terakhir ada PMI, Palang Merah Indonesia. Penanggulangan bencana alam melalui edukasi, kearifan lokal, dan pemanfaatan teknologi modern. Yang pertama, penanggulangan bencana alam melalui edukasi. Pendidikan kebencanaan dapat dilakukan melalui kegiatan pendidikan formal dan informal. Terkait dengan ini, dalam Rancangan Nasional Penanggulangan Bencana 2010 sampai 2014 telah direncanakan adanya implementasi kesiapsiagaan bencana di sekolah ataupun di madrasah. Yang kedua, penanggulangan bencana alam melalui kearifan lokal. Kearifan lokal adalah kekayaan budaya setempat yang mengandung kebijakan hidup, pandangan hidup yang mengakomodasi kebijakan dan kearifan hidup. Beberapa kearifan lokal yang berperan dalam penanggulangan bencana antara lain Subak dari Bali, Semong dari Aceh, dan Nyambung Gunung dari Jawa. Dan yang terakhir adalah penanggulangan bencana melalui teknologi modern. Contoh teknologi modern dalam penanggulangan bencana tsunami diantara lain Sistem Indonesia Tsunami Early Warning System dan mendeteksi ada atau tidaknya gelombang tsunami dan alat deteksi tsunami buoy merah putih di Indonesia.
Partisipasi masyarakat dalam mitigasi bencana alam di Indonesia meliputi mendapatkan pendidikan, pelatihan, dan keterampilan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana. Mendapatkan informasi secara tertulis dan lisan tentang kebijakan penanggulangan bencana, mendapat perlindungan sosial bagi kelompok masyarakat yang rentan bencana. Berpartisipasi dalam pengambilan keputusan terhadap kegiatan penanggulangan bencana, khusus berkaitan dengan diri dan komunitasnya. Melakukan pengawasan sesuai dengan mekanisme yang diatur Asprak pelaksanaan penanggulangan bencana. Setiap orang yang terkena bencana berhak mendapatkan bantuan pemenuhan kebutuhan dasar. Serta yang terakhir, setiap orang berhak untuk memperoleh ganti kerugian karena terkena bencana yang disebabkan oleh kegagalan konstruksi. Sebelum mengakhiri pembelajaran, yuk kita simak dan resapi lagu dari BNPB yang judulnya Jingle Kenali Bahayanya Kurangi Resikonya. Hey, hey, hey Indonesia, siapkan diri kita. Saatnya menerapkan budaya sadar bencana. Mulai dari diri, keluarga dan komunitas, agar lebih siap menghadapi bencana dan tak ada lagi korban jiwa. Kenali bahayanya, kurangi risikonya, selalu siaga hadapi bencana. Kenali bahayanya, kurangi risikonya, dengan mitigasi tanggap evakuasi. Kita sadar bencana, kita siap berselamat. Kita takut hadapi bencana. Awal tahun pasti selalu jadi semangat baru nih buat diri kita yang ingin menjadi lebih baik. Tapi kalian ngerasa nggak sih di awal tahun 2021 ini penuh dengan kejutan, terutama bencana. Terlebih untuk Indonesia yang saat ini kita pijaki. Untuk kamu yang suka up to date sama informasi, pastinya masih ingat dengan bencana yang terjadi baru-baru ini, seperti banjir di Kalimantan Selatan, gempa Mamuju dan Majene, sampai meletusnya Gunung Semeru di Jawa Timur. Dilansir dari situs resmi Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), ternyata ada 263 bencana yang sudah terjadi sepanjang Januari 2021. Bencana dapat disebabkan oleh faktor alam, non-alam, dan manusia. Indonesia terletak di daerah beriklim tropis dan memiliki dua musim, yaitu kemarau dan hujan. Iklim tropis membuat negara kita memiliki curah hujan dan suhu udara yang tinggi. Hal ini menimbulkan ancaman-ancaman yang merugikan, seperti bencana hidrometeorologi. Singkatnya, bencana hidrometeorologi ini merupakan bencana yang diakibatkan oleh parameter-parameter hidrologi dan meteorologi, seperti volume air sungai, curah hujan, kelembapan, temperatur, dan angin. Indonesia merupakan daerah pertemuan tiga lempeng tektonik besar, yaitu lempeng Eurasia, lempeng Indo-Australia, dan lempeng Pasifik. Selain itu, Indonesia merupakan bagian dari Ring of Fire, yaitu suatu lintasan di mana terdapat deretan gunung api. Sehingga tidak mengherankan kalau negara yang dilewati cincin api ini sering terjadi gempa, baik gempa tektonik maupun vulkanik. Nah, untuk kamu yang tempat tinggalnya berdekatan dengan gunung berapi, tetap waspada ya. Banyak sekali faktor-faktor penyebab terjadinya bencana alam di Indonesia. Gak heran kalau banjir di Kalimantan Selatan, gempa Mamuju dan Majene, sampai meletusnya Gunung Semeru di Jawa Timur bisa terjadi. Dengan kondisi alam Indonesia yang sudah kita ketahui, tentunya kita perlu waspada dan berusaha untuk memperkecil peluang terjadinya bencana.
Bencana berdasarkan sumbernya dibagi menjadi 3, yaitu bencana alam, bencana non-alam, dan bencana sosial. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam, antara lain berupa gempa bumi, tsunami, dan tanah longsor. Bencana non-alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa non-alam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit. Contoh sekarang yaitu COVID-19. Bencana sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia, yang meliputi konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas, dan teror. Nah, ternyata ada cara untuk bisa memperkecil dampak dari bencana, yaitu dengan melakukan mitigasi bencana. Apa itu mitigasi bencana dan seperti apa upayanya? Mari kita bahas. Perlu kita ketahui bahwa mitigasi bencana merupakan upaya meminimalkan dampak bencana atau tindakan-tindakan untuk memperkecil dan mengurangi dampak yang ditimbulkan dari suatu bencana. Tujuan dari mitigasi bencana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 Pasal 1 Ayat 6. Ada 2 macam mitigasi yang dapat dilakukan, yaitu struktural dan non-struktural. Mitigasi struktural adalah upaya pengurangan dampak bencana melalui konstruksi atau perubahan lingkungan fisik dengan mengaplikasikan solusi bersifat teknis. Contohnya membangun rumah pompa air di Jakarta. Fungsi utama rumah pompa yaitu untuk memindahkan air dari satu saluran ke saluran lain dengan tujuan untuk mengantisipasi terjadinya luapan air karena aliran air yang tidak lancar. Dengan kata lain, rumah pompa merupakan salah satu media yang dapat digunakan untuk mengatasi terjadinya banjir dan untuk membantu mempercepat aliran air. Mitigasi non-struktural adalah upaya dalam mengurangi resiko dengan cara memodifikasi perilaku manusia atau proses alam tanpa memerlukan struktur teknis. Contohnya, sosialisasi mitigasi bencana menggunakan media sosial YouTube, Instagram, dan Twitter seperti yang dilakukan oleh BNPB Indonesia. Jika kita melihat dan belajar dari banjir yang terjadi di Kalimantan Selatan, gempa Mamuju dan Majene, sampai meletusnya Gunung Semeru di Jawa Timur, langkah-langkah apa saja yang harus diperhatikan oleh masyarakat Indonesia dalam mitigasi bencana? Secara umum, penanganan bencana terdiri dari pra-bencana, saat bencana, dan pasca bencana. Penanggulangan pra-bencana terdiri dari 2 kegiatan. Pertama, perencanaan dan mitigasi. Kedua, kesiapsiagaan. Persiapan dan mitigasi merupakan tahap awal penanggulangan bencana untuk mengurangi dan memperkecil dampak bencana. Contohnya memberikan penyuluhan atau sosialisasi waspada banjir melalui animasi kebencanaan sehingga meningkatkan kesadaran masyarakat yang tinggal di wilayah rawan banjir. Kesiapsiagaan merupakan perencanaan terhadap cara merespon kejadian bencana. Perencanaan dibuat berdasarkan bencana yang pernah terjadi dan bencana lain yang mungkin akan terjadi. Contohnya, siap siaga menghadapi gunung erupsi. Kita harus mengantisipasi dan mempersiapkan diri sebelum erupsi gunung api benar-benar terjadi. Misalnya, mengetahui dan mengenali tanda peringatan di wilayah sekitar, mengetahui jalur evakuasi dan hafalkan tanda petunjuk arah jalur evakuasi menuju zona aman, membuat rencana evakuasi bersama keluarga, menyiapkan barang-barang penting dalam satu wadah dan mudah dibawa. Tujuannya adalah untuk meminimalkan korban jiwa dan kerusakan sarana-sarana pelayanan umum. Penanggulangan saat bencana disebut dengan tanggap darurat bencana. Kegiatan tanggap darurat meliputi
Pertama, pengkajian secara cepat dan tepat pada lokasi bencana. Kedua, penyelamatan dan evakuasi korban bencana. Ketiga, pemenuhan kebutuhan dasar kelompok rentan, serta pemulihan sarana dan prasarana. Penanggulangan pasca bencana terbagi menjadi dua kegiatan, yaitu rehabilitasi dan rekonstruksi. Sasaran utama rehabilitasi adalah untuk mengembalikan kondisi daerah yang terkena bencana agar kehidupan masyarakat dapat berjalan kembali, yang termasuk kegiatan rehabilitasi antara lain perbaikan lingkungan daerah bencana, perbaikan sarana dan prasarana umum, perbaikan rumah masyarakat, pemulihan psikologis masyarakat, serta pemulihan fungsi pelayanan publik. Sedangkan tujuan rekonstruksi adalah membangun sarana dan prasarana yang rusak karena bencana agar lebih baik dan sempurna. Yang termasuk kegiatan rekonstruksi antara lain pembangunan kembali sarana sosial masyarakat seperti tempat ibadah, balai adat, dan lain sebagainya. Pembangkitan kembali kehidupan sosial budaya masyarakat, penerapan rencana bangun yang tepat dan penggunaan peralatan yang lebih baik dan tahan bencana. Dengan memahami mitigasi bencana, semoga kita bisa lebih mempersiapkan diri dan tetap selalu waspada dimanapun kita berada.